Juga biar nanti bisa lebih rileks lagi, kita mau tampilin satu buah tarian pastinya, di mana tarian ini juga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Mari kita sambut lihat tarian reok dan juga remo. Tepuk tangan bergemuruh. Waro iku dadi tetunggulku, mula payo bareng maju, nguti ilmu luhur, terus ngrembak-ngrembakanipun satu winengku sang Bathara Katon. Sejatining warok kudu bisa ngungkurake samu barang reh, rawe-rawe rantas, malang-malang butung, satumu badok sanyari bumi. Proyek ini siap-siap dan mereka akan bertemu Anda. So, kita panggil yang pertama, produser kita sambut dengan hormat. Inilah Bapak Diraj Kalwani. Silakan tepuk tangan bergemuruh boleh. Kita sambut Bapak produser kita. Selamat malam Bapak. Silakan boleh menempati tempat duduk yang sudah kita sediakan. Dan juga director kita atau bahasa Indonesianya adalah sutradara. Kita sambut ada Mas Jero Point. Wow, ini nih orang yang mengatur film dan juga pastinya hingga membuat kalian tuh terkesima gitu. Tepuk tangan boleh. Look Indonesia, luar biasa. Dan kita sambut para pemeran kita. Kita sambut yang pertama, inilah dia Cinta Dewi sebagai Ratna. Boleh kita sambut. Hai.
Silakan. Dan yang berikutnya ada Ayu Intan sebagai Wati. Silakan, Mbak Ayu. Ayu ini temen aku masa kecil kebetulan. Iya. Mbak Ayu, iya siap. Biasanya surprise nih, ya kan? Hai, wow, you look so gorgeous. Luar biasa loh ya. Dan kita sambut yang berikutnya. Luar biasa kita sambut kita Kanayat Sabita sebagai Intan. Silakan. Luar biasa. Dan yang berikutnya, ya kita sambutlah dia Randy Krishna sebagai Bayu. Wow. Aku dulu mantan backing vokalnya. Ya kan? Ya. Selamat datang. Tadi kita Bayu itu siapa sih? Nanti boleh tanya ya. Dan yang berikutnya kita sambut dia Stella Bodea sebagai Mirna. Silakan. Hai, tepuk tangan mungkin boleh bergemuruh. Terima kasih. Iya. Dan yang berikutnya kita sambut dia Rafan Al Aryan sebagai Wahyu. Oh my God, rising star, luar biasa. Dan yang berikutnya kita sambut dia Adi Sudirja sebagai Yanto. Silakan. Oh wow, Ash. Hey. Akhirnya aku bertemu dengan teman anak-anak aku. Hai. Ayam aman, ayam. Aman ya. Kita sambut yang berikutnya dia Fuad Idris sebagai Mbah Tarmo. Silakan. Pemain senior tepuk tangan boleh. Terima kasih. Dan kita sambut yang berikutnya adalah Edward Manalu sebagai Sutomo. Silakan. Iya. Yang berikutnya Agus Firmansyah sebagai Rudy. Silakan. Yang berikutnya kita sambutlah dia Cetul Leather Heart sebagai Heru. Wow. Luar biasa loh. So, silakan. Yang berikutnya kita sambutlah dia Keisha Alvaro sebagai Yuda. Silakan. Yes. Tepuk tangan dong buat teman SMA aku. Gak masalah ya, aman ya teman SMA aku ya. Luar biasa. Yang berikutnya kita sambut Kalista Arum sebagai Laras. Cantik. Ini temen nyalon aku. Aman ya, temen nyalon aku. Yang berikutnya ini adalah ibu dari kita semua. Kita sambutlah dia Ibu Karina Suwandi sebagai Bu Marta. Wow. Silakan boleh. Iya, ibu silakan. Kalau ngeliat ibu Karina tuh kayak bawanya pengen catwalk gitu. Gitu ya kan, gitu. Kita soalnya di satu era gitu ya. Tepuk tangan dong buat semuanya yang sudah hadir di sini. Luar biasa, senang ya. Senang banget dong pastinya. Baik, untuk Anda semuanya sudah hadir di sini dan kita bakal spill pastinya film ini. Tapi sebelumnya kita mau dengar kata sambutan dulu buat menyambut kalian semua malam hari ini. Kita sambut produser kita Bapak Diras Kalwani untuk bisa memberikan kata sambutan untuk kita. Pada Bapak kami persilakan, boleh silakan Pak. Selamat malam semuanya. Thank you sudah hadir, sudah meluangkan waktu untuk nonton Tumbal Proyek hari ini. Saya sama Jero sangat senang sekali with all the cast. Kita berapa bulan yang lalu kita diskusi tentang mau angkat film yang terinspirasi dari cerita yang sering kita dengar, yaitu Tumbal Proyek, dan tentang orang-orang yang hilang tanpa jawaban, tanpa kabar. Akhirnya hari ini kalian bisa nonton hari pertama. Thank you semuanya, thank you untuk semua teman-teman media yang udah hadir. Thank you all the cast and the crew. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan, terima kasih Bapak Diras Kalwani yang sudah memberikan kata sambutan. Yang berikutnya, sutradara kita juga nggak boleh terlewatkan nih buat menyambut kalian semua. Kita sambutlah dia Mas Jero Point, silakan.
selamat malam semuanya. Terima kasih karena udah hadir di malam ini. Menyambung sedikit dari Pak Diras, tidak ada yang membahagiakan bagi saya pribadi selain melihat film ini dan kalian enjoy menikmatinya. Terima kasih. Luar biasa, singkat, jelas, padat, tapi yang pastinya bikin kita benar-benar penasaran gitu ya dengan apa sih film ini kok bisa seperti ini. Tapi sebelumnya, kalau tadi sudah kita sambut ya para bintang yang berperan di film ini, kayaknya nggak saya kalau misalnya mereka nggak ngomong sendiri memperkenalkan diri dan juga perannya apa ya. Oke, kalau gitu kita sepakat nih mau dari bagian depan dulu atau belakang dulu, kira-kira yang mana? Coba rakyat bersatu, loh rakyat bersatu, mau dari depan apa belakang? Di antara kalian yang RT-nya siapa RT-nya? Semua RT, repot urusannya malam ini. Dari depan dulu aja boleh? Boleh ya, silakan. Mana mic 5 miliarnya ada? Oh baik, silakan Ibu, boleh silakan. Ya halo, selamat malam semua. Makasih ya udah meluangkan waktu, seneng banget. Kalian semua datang di keadaan Jakarta yang macet begini. Terima kasih. Saya di sini berperan sebagai Ibu Marta. Bagaimana? Iya ya, tekanan batin ya. Netizen Bu biasa. Tepuk tangan dong Bu Ibu Marta dong. Terima kasih banyak. Yang berikutnya silakan, boleh? Halo, selamat malam. Nama saya Edward Menalu, berperan sebagai Sutomo. Saya agak lupa soalnya udah lama syutingnya. Dibilang Terima kasih. dibilang biang kerok Pak, potong-potong dia nonton, ya kan? Gak masalah, gak apa-apa, berarti menjiwai ya. Silakan teman salon aku. Halo semuanya, perkenalkan aku Kalistarum berperan sebagai Laras di judul Tumbal Proyek ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan saya Gisha Alvaro, saya berperan sebagai Yuda di film Tumbal Proyek ini. Terima kasih. Terima kasih teman sekolah aku yang berikutnya. Halo, selamat malam semuanya. Saya Randy Krishna berperan sebagai Bayu di film ini. Mudah-mudahan enjoy. Terima kasih Mas Randy. Saya kado sebagai backing vokalnya Mas Randy waktu. So kenalku. Saya Fuad Idris berperan sebagai Mbah Tarmo. Gowo rogo, gowo jiwo gowo nyowo. Jadi badan doanya apa dan rohnya ke di sini nonton. Iya silakan. Mungkin boleh berdiri, mungkin boleh. Kalau misalnya mau berdiri boleh biar kelihatan. Iya. Selamat malam semuanya, saya Agus Firmansyah di sini berperan sebagai Rudy. Baik, Bapak Rudi. Halo semuanya. Hai. Aku Kania Sabita, aku di sini berperan sebagai Intan. Terima kasih. Berikutnya. Halo semuanya, nama aku Rafa Nalarian. Di sini aku sebagai Wahyu. Terima kasih. Luar biasa. Aku adalah guru-guru TK mereka. Banyak peran aku. Silakan cantik. Halo, selamat malam semuanya. Aku Stella Budaya sebagai Mirna. Hai. Katanya suruh depan, suruh di depan. Gak sah, udah paling begini kalau nggak di depan. Pegangin. Ah ya Allah, dua. Harus dua mic-nya. Aduh. Iya benar. Pak, mohon izin. Iya Pak, boleh Pak, silakan. Sini pegangin. Gong ya dia ya. 3, baik 3. Rakyat, apa kabar semuanya? Perkenalkan, aku Adi Surja sebagai Kurang Kuat sebagai. Terima kasih. Terima kasih Yanto. Aku adalah ayamnya. Ayam kampus. Bukan lagi. Aku didikanmu Mas. Bu. Silakan cantik, Ayu. Aduh bagus banget Selamat bajunya. malam semuanya. Malam. Terima kasih udah hadir ya. Saya di sini berperan. Nama
saya Ayu Intan. Saya di sini berperan sebagai Wati, mamanya dari Intan. Baik. Terima kasih Wati. Aku Budi kebetulan. Yang ada di buku bahasa Indonesia, aku temennya. Baik. Silakan Bapak boleh. Selamat malam, saya Ceto Letter Art. Di sini saya sebagai Heru. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Berikutnya. Selamat malam semuanya. Perkenalkan. Hafal ya dia ya. Perkenalkan, saya Cinta Dewi. Di sini saya berperan sebagai Ratna. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi pas, tepuk tangan buat mereka semuanya lagi dong. Tadi ya tadi juga pasti semuanya sudah pada nonton semuanya ya. Di sini Yuda tuh menghadapi situasi berat karena ayahnya hilang ya saat bekerja di proyek. Lalu bagaimana kamu bisa membangun emosi kehilangan itu? Ini kayak pertanyaan Putri Indonesia ya. Silakan Yuda. Lebih ke pertanyaan akun gosip ini ya. Kayaknya ya. Iya. Skripnya begitu. Oh iya, nggak apa-apa. Cara membangun apa kehilangan sosok orang tua? Yes. Aduh. Jangan keluar dulu, masih preskon. Emang nih. Jangan kok. Enggak, mereka menahan rindu gitu, ya kan? Iya, silakan, boleh. Oke, terima kasih pertanyaannya. Baik. Untuk menjawab pertanyaan Kita umpetin nyanto lu boleh nggak? teman-teman boleh bantu istighfar semuanya biar cepat hilang. Benar. Untuk menjawab pertanyaan itu pastinya balik lagi ke Pak Jero gitu. Aku ngobrol sama beliau cukup panjang dari awal. Bahkan sebelum saya pegang naskah, saya langsung ngobrol sama Pak Jero gitu. Apa yang diinginkan dari karakter Yuda, apa tujuannya, terus apa pesan dari film ini, apa pesan yang ingin disampaikan dari karakter masing-masing gitu. Sehingga ketika masuk ke reading ditambah dengan deskripsi, terus berbagai macam adegan, ya saya jadi lebih mudah untuk memahami dan mengerti apa yang dirasakan oleh Yuda gitu. Iya sih kalau jawab kehilangan orang tua agak ngeri jawabannya itu aja deh. Iya, itu aja. Aku juga nanya juga ngeri. Ini pertanyaannya boleh nggak? Aku agak serem ya. Pertanyaan berikutnya masih dengan dengan Kesha Alvaro, pemeran Yuda. Baik. Pengalaman syuting yang paling membekas nih selama memainkan karakter Yuda tuh apa? Nah, ini dia nih, pasti nih. Ada hal-hal seru nggak kira-kira? Atau ada tantangan-tantangan yang seru nggak yang mungkin selama ini belum pernah ada di peran-peran kamu yang lainnya? Sebentar saya pikirkan dulu karena terakhir saya ngomong hampir spoiler. Iya, jadi saya harus pikirkan baik-baik. Kalau adegan yang mungkin yang paling membekas, sebentar. Janjian dulu. Gak apa-apa. Adegan kesurupan massal. Kesurupan massal? Iya. Wow, itu gimana tuh? Boleh Karena saya masih ingat itu take-nya sudah di ending schedule hari itu. Jadi semuanya sudah capek, sudah draining. Terus itu ditaruh di adegan terakhir gitu. Saya sama Laras, sama Aca. Kalau ada kakak yang denger, Aca sempat ngomong kalau dia beneran teriak dan kaget pada saat adegan itu. Karena memang aku harus shout out ke tim makeup efeknya, prostetiknya bagus banget, semenyeramkan itu. Bahkan aku sendiri, karena aku bisa bilang aku pecinta film-film gore gitu, dan ketika dihadapkan dengan situasi yang di real life-nya kayak gitu, mengganggu pikiranku sih, lumayan mengganggu gitu. Luar biasa. Tepuk tangan dong, ya kan? Keren kan? Tuh, totalitas tuh penting loh seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kita mungkin boleh ke Kalista Arun. Boleh? Silakan. Mana mic 30 miliarnya? Naik lagi. Iya, itu dia. Sudah ada Kesha. Terima kasih banyak. Baik. So, apa kabar Kalista? Baik. Sehat? Sehat. Ingat loh kita schedule besok kita apa loh? Betul. Krimbat di Jaksel. Baik. Ya, oke, baik. So, Kalista, ini bisa dibilang tadi udah pada nonton semuanya, mereka tuh gregetan, seru, dan juga dapet banget kan. Sampai mereka tuh, Ibu, tekanan batin ya, sampai kayak gitu. Ya kan? Kita punya pertanyaan nih. Dari Kalista Arum sendiri sebagai Laras, tantangan ya saat membangun karakter Laras itu di tengah cerita yang penuh misteri, apa sih tantangannya gitu loh? Kalau karakter Laras sendiri, menurut aku tantangannya itu adalah belajar doa-doa Katolik ya. Karena kadang-kadang aku suka sampai slip. Untungnya kita kru ada yang Katolik, jadi
dibantuin kadang-kadang di set tuh kayak dia pas berdoa Salam Maria terus aku tuh kayak Salam Maria apa kak gitu terus kayak dibantuin gitu terus aku harus belajar dialek Jawa juga di sini dan menurut aku tantangannya adalah harus berani ke set karena setnya kadang-kadang benar-benar sangat membantu dan sampai-sampai aku ngerasa ada beberapa scene yang aku kayak nggak acting deh gitu kayak ketakutan itu nggak acting itu Kebawa beneran ya? beneran. Wow, luar biasa loh. Tepuk tangan mungkin boleh, jangan malu-malu kalau tepuk tangan boleh ya. Oke, pertanyaan masih dengan untuk Laras ya. Oke, ada dari awal kamu ikutan syuting, ikuti proses perjalanan syuting dan juga berperan di film ini. Aku mau tanya deh, ada momen syuting nggak yang paling sulit ya dan juga atau paling berkesan nih buat kamu nih di film ini? Nggak ada yang paling sulit karena Bang Jero ngedereknya selalu enak. Cuman ada yang paling berkesan itu aku udah sempat cerita waktu press con trailer adalah ketika Laras sedang berdoa. Itu aku sampai sekarang kadang-kadang masih suka kepikiran gitu. Itu wow, I think I really like that scene. Gitu. Menjiwai banget ya, luar biasa loh, keren loh ini ya. Oke, kita mungkin kepada Ibu Marta, boleh ya, Bu Marta, silakan. Iya. So, Karina Suwandi sebagai Bu Marta. Tadi gimana tadi? Coba mungkin boleh curahkan. Kenapa tadi ada apa? Aku dengar, boleh silakan mungkin boleh. Tapi nggak apa-apa. Berarti mereka benar-benar nonton, nyimak dan juga dapat ya di situ ya. Oke, kita punya pertanyaan nih. Bagaimana untuk Ibu Karina Suwandi sendiri membangun karakter Bu Marta agar punya kedalaman emosional apa dengan dua anak itu ya? Oke, bagaimana Bu? Boleh cerita nggak sama kita? Waktu mencoba untuk memahami karakter sebagai Marta itu banyak ngobrol sama Mas Jero pastinya. Terus waktu pertama kita reading juga saya sama anak-anak kayak saling memperkenalkan diri dan memperkenalkan siapa kita masing-masing gitu. Jadi kita mulai mengenal satu sama lain. Apalagi kalau di set itu udah pasti lebih mengenal ya. Tapi pas reading tuh kayak kita kasih tahu apa yang mungkin orang nggak tahu gitu kan. Jadi semuanya jujur gitu. Aku bilang aku begini, Kisha juga bilang aku gini, Kisha juga bilang kayak gini. Jadi pelan-pelan tuh dibawa untuk kita mengerti masing-masing karakter. Nah untuk pendalaman rasa kehilangan Bayu itu saya mencoba untuk banyak bicara sama Mas Jerosi sebetulnya gitu. Ini begini dan saya tuh sama suami saya tuh ketemu cuman satu scene. Oh iya? Iya, yang pas ulang tahun itu. Aku lihat itu. Gimana saya kayak jadi beneran gak punya suami, ya kan? Beneran tekanan batin ya. Iya, terus untuk anak-anak tuh baik, selalu menjaga saya dan udah pasti kan Laras ya yang selalu ada buat ibu gitu. Karena kan di sini kan Yuda memang dia banyak lebih menyelidik keluar mengenai apa yang terjadi dengan bapaknya. Jadi pendalamannya sih lebih kepada di syuting tuh kita tetap bercanda, tapi di saat set, oh ya ini saya terutama kayak di scene kita bertiga ya, kan ada scene kita bertiga itu yang sama anak-anak. Nah itu tuh kita bertiga tuh pegangan tangan gitu. Oke kita harus rasain nih bagaimana, karena kan ibu udah mulai lemah, anak-anak juga ngerti energinya kayak gimana. Terus nggak enaknya sih pada saat saya sudah mulai ada di situ yang tadi itu tuh, yang di luar itu. Nah itu jadi pas syuting saya harus berpisah sama anak-anak. Soalnya saya nggak mau syuting sampai malam. Terus saya nggak mau kalau Laras sama Yuda tuh ngeliat saya dalam kondisi makeup gitu. Kan males ya ngeliat saya malam-malam ya. Apalagi jadi saya terpaksa harus pisah sama mereka ruangannya gitu. Ya udahlah nggak apa-apa deh saya pisah sendiri deh gitu. Soalnya pasti mereka nggak enak lihat saya lagi tidur misalkan gitu kan. Soalnya ada yang pelor nih di lokasi. Anak ibu yang ini nih pelor banget. Aku tahu kok. Iya. Jadi kalau misalnya dia tidur terus bangun ngelihat muka saya kan kesian ya. Jadi ya ada masa-masa itu yang saya harus berpisah sama mereka. Tapi ya semua menjadi dimudahkan karena kita tuh sampai sekarang juga kayak masih berkomunikasi. Ya kan? Iya. Iya enggak? Iya, benar. Ini ada ketuanya soalnya. Siapa sih ketuanya? Ini ketua di grup. Oh, Anda. Baik.
Nggak apa-apa, ya oke. Berarti Ibu bisa dibilang ini menyambung dari pernyataan Ibu, berarti bisa dikasih tahu nggak sih, bekerja sama dengan para pemain muda di film ini tuh, ini kan banyak banget ya pemain muda bertalenta ya. Gimana sih perasaannya gitu loh. Sampai aku juga dengar panggilan di Ibu, Bapak, gitu, Ayah, itu panggilan yang luar biasa sekali loh dari film. Kehidupan realita, kedekatannya, chemistry-nya dapet ya. Iya, seneng banget sih kalau saya sebagai ibu tuh saya dapat diberi energi sehingga kita bisa berchemistry sama-sama gitu. Aca, saya di sini Kisha sama Kalista tuh mereka anak-anak yang menyenangkan, jadi mudah. Dan selain itu, saya biasanya konsep saya adalah saya kalau di set saya bukannya mau menasehati sebagai senior misalkan gitu atau saya yang lebih tua, saya lebih seneng malah mendengarkan mereka karena saya harus beradaptasi di masanya mereka gitu. Itu konsep saya sih, jadi seneng Luar biasa. sama yang muda-muda ya. Mendapatkan empati ya di situ ya. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat Ibu Marta. Udah aman ya berarti ya, kejawab ya. Dilematis ada kejawab ya. Baik, kita mungkin kepada Randy Krishna pemeran Payo. Suami. Kalau mau teriak boleh. Ya kan, suami kata ibu gitu, bapak gitu ya, dia bukan bapakmu nak, sadar diri kita sama-sama ya. Pulang nak, pulang. Pulang nak, aku sebagai backing vokalnya pulang. Jadi penyanyi deh kalau lihat dia ya kan, gitu ya. Oke, Pak Randy, asik, sebagai ayah, tadi bukannya bilang muncul satu scene, tapi kayaknya tuh itu menjelaskan gitu ya, kayaknya ya. Oke, pertanyaan dari netizen ya. Serem kalau netizen ya. Oke, apa sih yang paling menantang dari memainkan karakter yang menjadi pemicu konflik utama? Oh, kesannya tegas itu saya tuh. Sebenarnya sih nggak terlalu sulit karena kebetulan kita dari awal dari reading udah berkumpul ya. Jadi itu ngebantu gitu. Walaupun sama istri saya ketemu cuma satu scene, tapi kita ketemu sebelumnya udah lama gitu. Ada readingnya, ada bareng kita workshop bareng gitu ya. Jadi ada perasaan apa ya, perasaannya lebih kuat lah untuk memerankan karakter si Bayu ini. Apalagi punya dua anak, dua-duanya tengil kayak gini, jadi gampang. Bukan yang jaim, apalagi ini nih, aduh. Iya, biasa itu. Namanya adik kakak 77 tuh biasa, berarti mereka akrab. Padahal usia nggak jauh kita ya. Oh, oke, baik. Sabar. Nggak sejauh yang ini. Oh, iya. Kalau gue sama ini agak jauh, lebih dekat. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya nih, sebelum kita ke artis yang berikutnya. Ada adegan yang atau momen yang menurut Anda tuh paling emosional nggak di film ini? Sebenarnya kesulitannya banyak hal teknis juga, gitu kan, karena banyak disling, banyak segala macem gitu. Cukup membuang energi. Untungnya sutradara kita Jero sangat ngebantu, jadi dia lihat kalau gue ada kecapean kayaknya ya udah deh. Kasihan nih bapak-bapak gitu. Tapi fun banget ya? Karena sesuatu yang beda buat saya gitu. Luar biasa, tepuk tangan mungkin boleh. Baik, kita mungkin ke Bapak Fuad Idris ya di sini ya sebagai Mbah Tarmo. Ya, dengan mantra-mantra dan juga ajian sukmanya tadi sudah dibeberkan di awal ya. Oke, Mbah Tarmo, selamat malam. Aduh, aku agak takut loh ini loh ya. Mbah Tarmo izin nanya boleh? Boleh. Baik. Mbah Tarmo di sini kan digambarkan takut Bu, sebagai orang pinter ya atau dukun ya di daerah proyek. Mbak Tarmo, boleh tahu gak itu karakternya kayak gimana gitu? Ya, Mbak Tarmo itu ya karakternya dukun ya. Iya sih, bukan? Iya, artinya Makanya dikata. secara pengetahuan dia memahami gaib gitu. Dan di sini di tebal proyek ini kan bagaimana tentang memahami kondisi kelautan gitu. Artinya gaib gitu, jadi percaya betul, sehingga orangnya itu ya emosional, juga temperamen gitu. Ya itu saya kira gitu. Luar biasa, tepuk tangan dong ya. Tapi jujur ya Mbak Tarmo ya, kalau misalnya ngelihat Mbak nih baunya aku pengen tambah susuk gitu di sini gitu. Tambah susuk gitu di sini. Tapi nggak apa-apa, tepuk tangan dong ya kan. Oke.
Kita bakal kasih kesempatan buat kalian semua, tapi sebelumnya ini kan banyak cast di sini ya. Mungkin gini, pertanyaan untuk all cast ya, kira-kira nih ya, sebentar. Kita spill pertanyaannya adalah, kalau boleh bocorin sedikit tanpa spoiler ya, apa hal yang paling harus ditunggu penonton dari film ini? Silakan. Ya, mungkin dari belakang atau silakan mungkin boleh. Yanto dulu Yanto Yanto di bagian paling akhir. Tahu dah, gas tonton 1 juta penonton ya. Lebih dong. Oh iya. Bagus deh pendekatannya. Aku harus belajar sama kamu loh. Luar biasa loh. Kita tuh iya Pak ya, belakangnya. Terima kasih. Siapa? Di depan diri aja mungkin udah cukup. Cukup ya? Kelihatan semuanya ya? Sudah kelihatan? Kita mau arahin dulu ya.